Halo semua, perkenalkan kami dari tim Galileo akan membahas mengenai pemanasan global. Yuk ikuti kami. Kak, kok makin hari makin kesini makin terasa panas ya? Perasaan dulu waktu kita kecil nggak sepanas ini deh. Bener juga ya, kayaknya ini karena pemanasan global. Pemanasan global? Iya, kamu nggak tahu? Pernah dengar sih kak, cuman nggak paham maksudnya, hehehe. Ya udah, sini kakak jelasin tentang pemanasan global. Jadi gini, pemanasan global itu maksudnya bumi kita menjadi makin panas. Laut, daratan, bahkan langit di bawah atmosfer bumi jadi makin panas. Kok bisa gitu kak? Ya bisa dong, itu karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca? Yang kayak di film itu, rumah yang dindingnya kaca semua kak. Hihihi. Kurang lebih sama sih, cuma konsepnya aja yang sama. Kalau bentuknya ya beda. Jadi kan, rumah kaca itu suhu di dalamnya bakal bisa terus-terusan panas dengan stabil, walaupun nggak pakai penghangat ruangan. Nah itu diakibatkan oleh panas yang masuk ke rumah kaca itu nggak bisa lagi keluar secara penuh. Ini karena waktu mau keluar, malah kepantul lagi ke dalam rumah kaca. Terus hubungannya dengan bumi kak? Jadi sama konsepnya dengan bumi. Bumi kan nerima panas dari matahari. Nah, tugas atmosfer itu menyaring panas bumi itu biar waktu nyampe bumi radiasi panasnya nggak gede banget. Waktu panas matahari udah menyentuh permukaan bumi, seharusnya sih panas tersebut dipantulkan lagi keluar. Tapi apa kak? Sayangnya, atmosfer kita udah nggak sebaik dulu bisa menyaring panas bumi secara optimal karena lapisan ozon di atmosfer yang jadi pelindung bumi dari radiasi panas malah jumlahnya menyusut. Ibaratnya gini nih, kalau misal ada bendungan kan yang harusnya ngehalangin air, tiba-tiba bendungannya tuh bocor, airnya jadi keluar dong. Nah, gitu sama halnya keadaan atmosfer kita yang udah kekurangan ozon. Oh gitu. Tapi kata kakak tadi panas yang masuk kan harusnya dipantulkan ke langit lagi. Nah terus kenapa juga nggak bisa dipantulkan lagi? Oh, karena bumi yang seharusnya diisi oleh ozon malah diisi ya begitulah. Nih, gini nih gambarannya. Sekarang atmosfer kita telah diisi berbagai perusakan yang disebabkan oleh manusia. Dari pembakaran hutan, asap kendaraan bermotor, CFC, gas rumah kaca, dan lain sebagainya. Ngeselin ya kak. By the way, kenapa lagi tuh bisa ada zat polutan? Jadi mulai kepo nih, padahal perasaan kamu gak suka fisika, tumben suka bahas gituan. Yeay, itu mah beda kakak. Kalau di kelas kan suka bahas hitungan. Nah, kalau ini kan bahas konsep kehidupan. Hehehe. Biar bisa ala-ala filosofi kehidupan gitulah. Ahai, filosofi kehidupan tuh kata-katanya. Oke deh, sekarang jelasin lagi ya. Jadi kenapa sih di atmosfer kita itu banyak banget zat polutan yang bikin pemanasan global? Jadi itu semua diakibatkan oleh tingkah laku buruk kita sebagai manusia. Mulai dari kendaraan bermotor. Kan kendaraan bermotor itu ngeluarin sampah udara atau emisi yang bernama karbon monoksida untuk pembakaran yang tidak sempurna. Yang asapnya udah ngepul hitam itu sama karbon dioksida yang biasanya kita manusia keluarin buat nafas. Terus ada nitrogen oksid yang suka bikin sesak nafas sama. Yang terakhir ada juga hidrokarbon. Waduh, ternyata secara tidak langsung kita nyumbang besar dong.
Nah, tanpa kita sadari, kita sendiri itu yang menyebabin pemanasan global. Listrik yang kita pakai ikan juga sekarang ini banyak dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan diesel. Nah, itu emisi yang dihasilkan kurang lebih sama dengan kendaraan bermotor tadi. Terus tuh ya, daging yang selama ini kita suka makan juga nyumbang besar terhadap pemanasan global. Jadi gas metana yang dihasilkan oleh kotoran ternak. Nah, gas metananya ini bahayanya malah dapat menurunkan karbon oksigen di atmosfer bumi. Ih, ngeri banget. Maaf ya Bumi, karena kami banyak banget dosa. Terus, bisa nggak Kak, biar Bumi balik lagi kayak dulu? Atau ya minimal nggak makin buruk lagi iklimnya? Bisa banget. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, beralih ke sumber energi listrik alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, dan bisa juga tenaga panas matahari loh. Kita juga bisa mulai memanfaatkan listrik sebaik-baik mungkin, tidak membuang bahan makanan supaya nantinya kan otomatis jumlah suplai makanan yang dibutuhkan menurun. Dan kita bisa mengurangi juga jumlah peternakan yang dapat menyebabkan emisi. Wah, ternyata kita masih bisa dong berbuat baik lagi kepada bumi. Nah iya, dengan memulai dari hal yang kecil di sekitar kita dan dari kitanya sendiri, kita bisa menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Yuk sama-sama selamatkan bumi, agar bumi kita bisa sehat seperti dulu lagi. Hayu! Jadi pada video kali ini kita udah ngebicarain tentang konsep pemanasan global. Kok bisa ada pemanasan global dengan penjelasan kimiawi. Terus tuh kita udah juga tahu penyebab pemanasan global itu apa aja, mulai dari kendaraan bermotor, pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan, hingga ke metana yang dihasilkan oleh kotoran hewan ternakan. Dan pada video kali ini kita juga tidak lupa tuh buat ngebicarain tentang penyelesaian masalahnya. Yang mana salah satu contohnya yaitu dengan cara mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan bisa kita menggantinya dengan penggunaan sepeda maupun jalan kaki untuk tujuan perjalanan dalam jarak dekat. Baiklah, sekian dari tim Galileo. Terima kasih semua.